Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 291. Melihat ayahnya seperti itu, Brett gemetar ketakutan. Tapi, dia masih mengangguk. Bajingan. Aku menyuruhmu merenung di rumah. Tetapi kamu masih tidak mau bertobat. Aku akan memukulmu sampai mati, kata William. Mengambil bangku dan membantingnya ke tubuh Brett. Dan bangku hancur. Dave tercengang sesaat. Dia tidak menyangka William begitu kejam pada putranya. Itu membuatnya sedikit bingung harus berkata apa. Ling tua, berhentilah. Dengan cepat, kamu akan memukuli putramu sampai mati. Tiara mati-matian menghentikan William. Tapi William tidak mendengarnya. Dia hanya memukul kepala dan wajah Brett. Membuat Brett melolong seperti hantu dan serigala. Tuan Chen, saya akan memberi Anda penjelasan untuk masalah ini. Selain itu, saya akan menemukan cara untuk memblokir urusan Tuan Chen. William menatap Dave dan berkata, aku akan mengurus sendiri urusan keluarga Wei, dan wali kota Ling tidak perlu khawatir tentang itu. Dave melirik Brett yang dipukuli dengan kejam, dan kemudian melanjutkan, Tuan muda, Ling, ajari saja dia pelajaran. Biarkan dia meningkatkan ingatanmu. Dave awalnya adalah pembunuh, tetapi melihat William seperti ini, amarahnya telah banyak mereda. Hanya dapat dikatakan bahwa Brett benar-benar memiliki orang tua yang baik. Setelah meninggalkan rumah William, Dave bergegas kembali ke rumah Su. Yuki pasti membutuhkan lebih banyak kenyamanan saat menghadapi hal seperti itu. Di sisi lain rumah sakit Hong Cheng, pada malam hari, keluarga Wei mendapat kabar bahwa Askara Wei, kepala keluarga Wei, datang langsung bersama 10 tuan keluarga Wei. 10 orang ini semuanya berdandan pelipis. Mereka menonjol dan mereka terlihat seperti yang terbaik dari yang terbaik. Melihat putranya di ranjang rumah sakit, wajah Askara Wei sangat jelek. Di kota kecil seperti Hong Cheng, masih ada orang yang berani menyerang putranya. Ayah, kamu akhirnya di sini. Aku tidak berguna. Kakiku tidak berguna. Aku tidak bisa terhubung lagi. Melihat Askara Wei datang, Eric langsung menangis. Jangan menangis. Beri aku sesuatu untuk dilakukan. Askara menatap Eric dengan tajam. Kamu bahkan mengikat gadis-gadis dari keluarga Su. Apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan? Askara sudah tahu apa yang terjadi seluk-beluk. Eric sangat ketakutan, sehingga dia tidak berani berbicara setelah ditegur. Setelah ditegur, mata Askara berkilat karena kesusahan. Dia adalah anak seperti itu, yang biasanya dipegang di telapak tangannya. Bagaimana dia bisa menderita kejahatan seperti itu? Hubungi direktur rumah sakit ini, Askara berkata kepada salah satu bawahannya. Segera. Bawahan itu masuk dengan seorang dokter berkacamata dan jas putih. Orang ini adalah direktur rumah sakit. Kamu adalah dekan? Askara bertanya dengan dingin. Presiden Wei. Saya, dekan, kata dekan dengan kaki gemetar ketakutan. Bagaimana kaki anak saya, Tuan Wei? Kaki Tuan Wei dihancurkan oleh seseorang menggunakan kekuatan eksternal, dan seluruh tulang
Betisnya hancur. Tidak ada cara untuk menghubungkannya. Mulai sekarang, kita hanya bisa mengandalkan Kruk. Dekan menjelaskan dengan hati-hati. Sampah. Askara menamparkan Dekan dengan keras. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menyembuhkan kaki anakku, atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Plop. Dekan berlutut di tanah. Memohon pahit Bos Wei. Rumah sakit kami benar-benar tidak ada hubungannya. Anda dapat meminta Tuan Wei pergi ke rumah sakit besar atau pergi ke luar negeri. Mungkin akan ada jalan. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak dapat melakukan apa-apa. Melihat Dekan seperti itu, Askara tahu bahwa sebenarnya tidak ada jalan lain untuk rumah sakit. Jadi, dia tidak mempersulit Dekan, tetapi memerintahkan kepada para pelayannya, pergi siapkan mobil dan Bab 292. Kirim Tuan Muda kembali ke ibu kota provinsi untuk berobat. Segera. Erik dibawa. Dan Askara melihat pemandangan malam. Hong Cheng. Matanya penuh ketidakpedulian dan berkata, jika kamu berani melumpuhkan kaki anakku, maka aku akan membiarkan seluruh Hong Cheng dikubur dengan dia. Vilasu. Dev sudah lama berada di sini bersama Yuki. Yuki dalam keadaan pikiran yang baik. Tetapi setiap kali dia memikirkan momen ketika Dev membunuh Navarro, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Saat makan malam, Dev juga tinggal di rumah Su untuk makan. Ketika beberapa orang sedang makan, seorang pelayan bergegas masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Juansu. Wajah Juansu berubah, dan seluruh orangnya langsung menjadi murung. Ayah, ada apa? Yuki bertanya dengan curiga. Tidak apa-apa, perusahaan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku akan menanganinya. Kalian terus makan. Juansu bangkit dan kemudian berkata kepada Dev, kamu bisa tinggal di sini malam ini. Aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Kamu perhatikan baik-baik Yuki. Ayah. Wajah Yuki langsung memerah. Paman, pergilah. Aku akan merawat Yuki dengan baik. Dev mengangguk. Setelah Juansu keluar, hawa dingin langsung keluar dari tubuhnya. Panggil semua pengawal keluarga Su dan ikuti aku. Lebih dari 20 pengawal mengikuti Juansu langsung ke Hotel Regal. Saat ini, Askara sedang duduk di kamar pribadi mewah di Regal Hotel, minum dan menunggu dengan tenang. Dan di luar kamar pribadi hotel, ada penjaga keamanan yang tergeletak di lantai. Ini adalah mahakarya Askara. Ketika Juansu tiba di hotel, dia melihat penjaga keamanan berteriak di semua tempat, dan amarahnya semakin kuat. Bos Wei, saya tamu dari jauh. Jika Anda tidak merawat bawahan Anda dengan baik, Anda dapat memberi tahu saya bahwa Anda tidak perlu melakukan apapun. Juansu membuka pintu dan masuk ke kamar pribadi. Menatap Askara dengan dingin. Lakukan. Askara mencibir dengan dingin. Aku tidak membunuh mereka. Aku sudah memberimu wajah. Kaki anakku lumpuh. Kurasa kamu tahu itu. Sekarang kamu menyerahkan orang yang melumpuhkan kaki anakku. Aku bisa memaafkanmu. Keluarga Sumu. Mata Juansu menjadi dingin. Putramu menculik putriku. Aku baru saja melumpuhkan kakinya, yang sudah dianggap ringan. Ini Hong Cheng, bukan ibu kota provinsi. Kuharap kau bisa mengerti. Juansu telah mengambil keputusan. Jadilah hati-hati. Ambil semuanya sendiri. Dan jangan biarkan Dev terlibat di dalamnya. Juansu sangat jelas
Tentang kekuatan keluarga Wei. Jika Dev diincar oleh keluarga Wei, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik di masa depan. Masa depan. Hahaha. Jadi bagaimana jika ini Hong Cheng? Jika aku menghancurkanmu sampai mati, itu seperti menghancurkan serangga. Askara tertawa keras. Tiba berdiri dan berkata, "Jangan kira aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda tidak memahaminya, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya mengatakannya. Putra Anda menculik putri saya dan mudah kehilangan kakinya. Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa mendatangiku." Juansu menggertakkan giginya. Sudah berencana untuk melakukan yang terbaik. Baik, mata Askara menyipit. Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Begitu kata-kata Askara jatuh ke tanah. 10 tuan di bawahnya segera bergegas maju. Lebih dari 20 pengawal yang dibawa oleh Juansu juga bertarung bersama, menempati keunggulan mutlak dalam jumlah. Tetapi, setelah hanya beberapa menit, lebih dari 20 pengawal keluarga Su jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Tidak satu pun dari mereka yang mampu berdiri dan melihat orang-orang yang dibawa Askara. Tidak ada yang terluka. Kesenjangan kekuatan ini terlalu besar. Seperti orang. Bab 293. Dewasa memukuli anak berusia 4 atau 5 tahun. Tidak ada tekanan sama sekali. Wajah Juansu menjadi sangat jelek dan tubuhnya sedikit gemetar. Tetapi Juansu masih berdiri diam dan tidak lari. Aku akan bertanya lagi. Sekarang, serahkan orang yang mematahkan kakiku. Askara memandang Juansu dengan jijik dan berkata, "Aku yang melumpuhkan kaki anakmu. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Sekarang, kamu bisa membunuhku." Juansu patah hati. Karena dia memilih untuk datang sendiri dan tidak membiarkan Dev mengikuti. Dia tidak berencana untuk membiarkan Dev maju. "Jangan mengira aku tidak berani membunuhmu." Askara mengerutkan kening, memegang belati tajam di tangannya, dan langsung menempelkannya ke leher Juansu. Merasakan kesejukan belati, kaki Juansu mulai bergetar. Tidak ada yang tidak takut mati. Dan Juansu juga takut saat ini. Tetapi dia tidak bisa menyerahkan Dev. "Tuan Wei, mengapa Anda datang jauh-jauh ke Hong Cheng tanpa memberi tahu orang tua ini? Sehingga saya bisa menyusul Tuan Wei." Tepat ketika Askara meletakkan belati di leher Juansu, ada suara hangat yang tiba-tiba terdengar, bahwa Elias Gu bergegas. Elias Gu memandangi pengawal keluarga Su yang sedang berduka di tanah, memandangi belati di tangan Askara, dan berkata dengan senyum tipis, "Tuan Wei, orang yang baru saja datang ke Hong Cheng ini telah menggunakan pisau dan senjata. Ada apa? Ayo duduk, kita bicara." Elias Gu melangkah maju dan mengambil belati dari tangan Askara. Elias Gu dulunya adalah seorang pejabat di ibu kota provinsi. Jadi dia berteman dengan Askara. Tetapi, sekarang dia telah pensiun. Pengaruhnya jauh lebih kecil. Namun, Askara juga menatap Elias Gu dan duduk kembali di kursinya lagi. "Presiden Su, duduk juga. Ada yang ingin kita bicarakan." Elias Gu meminta Juansu untuk duduk juga di depan pembawa damai. Juansu mengangguk dan duduk seperti yang dikatakan Elias Gu. Elias Gu ini diberitahu melalui telepon di jalan Juansu
Juan Su tahu bahwa, dengan kekuatan keluarga Su, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan keluarga Wei. Jadi dia secara khusus memberitahu Elias Gu untuk datang menengahi. Alangkah baiknya jika bisa diselesaikan dengan uang, tanpa berkelahi. Dan Juan Su juga tidak ingin mati. Tuan Wei, saya juga sudah mendengar tentang masalah ini. Sebenarnya ada yang salah dengan kejadian ini. Sekarang setelah masalah ini terungkap, mari kita bahas solusinya. Saya pikir lebih baik meminta Tuan Su untuk mengatur sebuah meja di depan semua orang. Saya minta maaf kepada Anda dan menebus Tuan Wei. Kata Anda, selama keluarga Su dapat menanggungnya, saya yakin Tuan Su tidak akan menolak. Setelah duduk, Elias Gu mengikuti Askara dengan senyum di wajahnya. Gu tua, apa menurutmu? Keluarga Weiku kekurangan uang. Askara mengangkat bibirnya. Ini Elias Gu tercekik sejenak. Wajahnya memerah karena malu. Tetapi dia dengan cepat terus tertawa. Keluarga Wei kaya dan berkuasa. Tentu saja tidak kekurangan uang. Tuan Wei, beritahu saya, masalah ini harus diselesaikan. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda bahagia? Serahkan orang yang mematahkan kaki putra saya, dan Yuki akan merawat putra saya. Karena dia putra saya, telah jadilah seperti ini. Askara menatap Su dengan dingin. Wenzong, permintaannya sangat berlebihan. Sepertinya dia sengaja membuat marah Juan Su. Benar saja. Setelah mendengar permintaan Askara, Juan Su tiba-tiba menamparkan meja dan berkata, "Tidak mungkin. Anakmu menculik putriku. Dan sekarang kamu masih ingin putriku merawatnya. Jangan bermimpi bunuh aku. Sekarang jika kamu memiliki kemampuan, kamu pikir aku tidak berani?" Begitu Askara selesai berbicara, 10. Tuan keluarga Wei segera mengepung Juan Su. Tuan Wei, harap tenang. Dan jangan tidak sabar. Berikan wajah buruk pada Bab 294. Orang tua ini memanggilmu tua adalah untuk menyelamatkan muka. Tinggalkan masalah ini. Dan kamu tidak mampu membelinya. Jangan paksa aku untuk mentraktirmu. Lakukan juga. Sebelum Elias Gu selesai berbicara, Askara berkata dengan dingin. Kali ini, Elias Gu tampak malu, gemetar karena marah, tersipu. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah pensiun sekarang. Seperti kata pepatah, orang-orang keluar dari jalan mereka untuk menenangkan diri. Dan mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali di ibu kota provinsi. Seseorang harus mengetahui kekuatan keluarga Wei di ibu kota provinsi. Bahkan ketika Elias Gu sedang berkuasa, Askara akan sangat marah. Mungkin memberinya wajah. Elias Gu. Belum lagi dia sudah pensiun sekarang. Jadi, Askara tidak perlu memberinya wajah lagi. Tepat ketika Elias Gu tidak berdaya dan suasana adegan tegang. Tiba-tiba pintu kamar pribadi didorong terbuka lagi. Dan seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit masuk. Orang ini adalah William, pemimpin tertinggi Hong Cheng. Dan dia bergegas segera setelah membuat Askara datang ke Hong Cheng. Askara, ini Hong Cheng, bukan ibu kota provinsi. Kamu dengan santai melukai orang di wilayahku. Apakah itu berarti kamu tidak menganggapku serius? William memandang pengawal keluarga Sudi tanah dan bertanya dengan wajah dingin. Askara sedikit terkejut ketika William datang. Dia
Tidak menyangka keluarga Su akan membuat William khawatir. Meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membiarkan kota pemimpin top maju ke depan. Dia tidak tahu bahwa William datang ke sini bukan untuk keluarga Su, tapi untuk Dev, wali kota Ling. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam masalah ini. Dan jadilah wali kota Anda dengan baik. Kami tidak akan melanggar sungai. Askara sedikit terkejut dengan kedatangan William, tetapi dia tidak takut dengan William. Sebuah kota kecil di Hongcheng. Askara tidak menganggapnya serius. Ketika dia berada di ibu kota provinsi, tidak ada pejabat yang menemani Askara makan dan minum lebih tinggi dari William. Ini adalah tempat saya. Saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan orang-orang Hongcheng. Jika Anda melukai orang di sini, saya dapat mengirim seseorang untuk menangkap Anda segera. Jika Anda tidak ingin memperburuk keadaan, bawa orang-orang Anda dan pergi. Hal ini aku anggap tidak terjadi. William sangat marah dengan sikap Askara. Hahaha. Lelucon yang luar biasa. Askara langsung tertawa terbahak-bahak. Aku akan duduk di sini saja. Dan jika kamu memiliki kemampuan, minta seseorang untuk menangkapku. Jika kamu tidak dengan patuh mengirimku keluar saat itu, aku, Askara, akan melakukan sesukaku. Askara sama sekali tidak menghormati William, karena William selalu menghalangi pendirian cabang di Hongcheng, yang membuat cabang Wei di Hongcheng tertunda, yang sudah membuat Askara sangat tidak puas. Bagaimana mungkin memberikan wajah William? Kamu wajah William memerah, dan dia menggertakkan giginya dengan marah. Jadilah wali kotamu dengan baik dan manfaatkan orang-orangmu di Hongcheng. Tinggalkan masalah ini. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan kehilangan topi hitammu. Askara sangat arogan. Langit ada di sini. Dan Askara bahkan tidak memperhatikannya. Karena keluarga Wei memiliki kekuatan yang begitu sombong. Suasana memadat lagi. Tidak ada yang berbicara. Dan seluruh ruangan pribadi dipenuhi dengan aura pembunuh. Dong dong dong. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang kacau. Yansen bergegas ke kamar pribadi dengan puluhan orang. Melihat Juansu dikelilingi oleh 10 tuan dari keluarga Wei, wajah Yansen menjadi dingin. Dengan beberapa 10 orang menghadapi tuan dari keluarga Wei, melindungi Juansu dengan erat di belakang mereka. Bab 295. Juansu sekarang adalah calon mertua Dev, dan Yansen tidak berani membiarkan Juansu terluka. Melihat Yansen membawa seseorang ke sini, alih-alih terkejut, Askara tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ini semakin menarik. Bahkan Yansen, kaisar bawah tanah Hongcheng, telah datang. Beberapa orang di sini hari ini mungkin adalah apakah Hongcheng barisan terbesar. Askara, naga yang kuat, tidak bisa mengalahkan ular lokal. Bahkan jika kamu adalah naga yang menyeberangi sungai. Jika kamu berani membuat masalah di Hongcheng, aku akan membiarkanmu datang dan pergi. Yansen memelototi Askara tanpa rasa takut di matanya. Setelah meminum Julipil, kekuatan Yansen meningkat, yang membuatnya jauh lebih berani. Terutama setelah mengikuti Dev dan melihat kekuatan Dev, dia menjadi semakin tak kenal takut. Jika ini terjadi di masa lalu, Yansen tidak akan berani berbicara seperti Askara, kepala keluarga Wei. Jika
Yansen berani berbicara seperti ini. Mereka berdua tidak akan ada dalam urutan yang sama. Sama sekali. Askara terkejut sesaat. Dia tidak berharap Yansen berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Dan kemudian wajahnya menjadi dingin. Kamu, Yansen, juga layak menjadi ular lokal di mataku. Kamu tidak lebih dari cacing tanah. Setelah Askara selesai berbicara, dengan telapak tangan di atas meja keras itu langsung hancur. Kali ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Dan Yansen semakin mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Askara memiliki kekuatan abnormal seperti itu. Hari ini aku harus mengambil pembunuh yang merusak kaki anakku. Sekarang aku akan memberimu waktu 5 menit untuk mempertimbangkan. Serahkan dia atau mati. Ketika kata mati diucapkan, suhu di kamar pribadi turun tiba-tiba, membuat Juan Su dan yang lainnya menggigil. Presiden Su, saya sudah memberi tahu Tuan Chen. Jika Tuan Chen tidak datang sebentar lagi, jika Askara bergerak, Anda lari dulu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memimpin seseorang untuk menghentikan saya. Orang-orang hampir berkumpul. Yansen berkata dengan suara rendah. Ikuti kata Juan Su. Kamu ketika Juan Su mendengar bahwa Yansen telah memberi tahu Dev, dia langsung tampak tak berdaya. Dev ada di sini. Bukankah dia akan mati? Sepertinya Askara tidak akan menyerah hari ini jika dia tidak melakukannya. Jangan bunuh orang, Bos Su. Jangan khawatir. Yansen terhibur. Dia sangat percaya pada Dev. Di sisi lain, Dev yang sedang makan tiba-tiba menerima pesan dari Yansen. Ketika Dev melihat isi pesan tersebut, seluruh tubuhnya meledak dengan aura pembunuh. Dev, ada apa denganmu? Yuki sepertinya merasakan aura pembunuh pada Dev dan bertanya dengan hati-hati. Aku baik-baik saja. Kamu bisa makan dulu. Dev bangkit, mengambil mantelnya dan memakainya, lalu berkata kepada keluarga Su, jaga Nona. Jangan biarkan dia keluar, tuanku, kata dengan hormat. Dev tercengang sejenak, melirik ke arah pelayan keluarga Su yang terhormat, dan tiba-tiba tersenyum tak berdaya. Dia dan Yuki tidak pernah menjalin hubungan secara formal, dan mereka selalu saling pengertian secara diam-diam. Tetapi di mata keluarga Su, dia telah dianggap sebagai pacar Yuki, yang tentu saja, ketika kamu kembali, aku akan membalasmu. Dev menepuk bahu pelayan itu dan pergi. Setelah berbicara, seorang tuan muda bernama Dev sangat nyaman. Waktunya habis. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin diserahkan atau mati? Askara menatap Juan Su dengan dingin dan bertanya. Setelah Askara selesai berbicara, 10 tuan dari keluarga Wei segera mengambil sikap menghadapi lusinan orang Yansen. Mereka tidak takut sama sekali. Mata mereka acuh tak acuh, dan tubuh mereka penuh dengan niat membunuh. Di mata orang-orang ini, orang-orang yang dibawa oleh Yansen tidak lebih dari pang yang dapat dengan mudah diinjak-injak sampai mati. Askara, aku tidak akan berkhianat. Juan Su berkata dengan mata tegas. Yah, karena kamu tidak akan berkhianat, maka pergilah ke neraka. Wajah Askara menjadi dingin. Lakukan. Setelah menerima perintah, 10 tuan dari keluarga Wei bergegas menuju Yansen dan yang lainnya. Seperti harimau turun gunung, putramu dipatahkan kakinya olehku. Datanglah.
padaku jika kamu memiliki kemampuan. Pada saat ini, Dev masuk. Dev melihat Dev datang. Wajah Juansu menunjukkan kekhawatiran. Paman, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Dev menatap Juansu dengan rasa terima kasih di matanya. Dia tidak berharap Juansu mempertaruhkan nyawanya untuknya. Tuan Chen, Tuan Chen, William dan Elias Gu menyapa Dev dengan sopan saat mereka melihat Dev datang. Wali Kota Ling, Gugu, terima kasih atas bantuanmu, kata Dev penuh terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.